Hai semuanya, jadi hari ini kita mau bahas tentang diet sehat tapi bisa langsing, bisa makan apa aja. Wow, keren banget ya pasti ya. Jadi makan apa aja, bisa langsing, kurus, sehat. Siapa yang mau? Semua pasti mau ya. Jadi ini sebenarnya saya susunnya dengan dokter Eni, dengan istri saya. Pengennya kemarin buat di Bromo, tapi karena kecapean dan juga banyak banget kabut ya di Bromo, jadi nggak jadi buat. Dan akhirnya saya buat sendirian aja di sini. Tapi special thanks banget dengan dokter Eni karena dia sudah bantu susun kerangka ini bersama. Nah, ngomong-ngomong diet nih ya, banyak banget orang diet yang salah, yang ngawur. Orang kalau pengen, tadi kan kita ngomong kan orang pengen diet karena kurus kan, supaya kurus jadi cantik kan. Banyak banget nih yang ngurusin badan, ujung-ujungnya jadi lebih jelek. Kenapa? Karena salah. Gizinya nggak dapet, mikronutriennya nggak dapet. Akhirnya apa? Kulitnya nggak glowing, lesu, jadinya turun mukanya, payudaranya turun, rambutnya rontok, kukunya juga nggak bersinar. Jadinya kelihatan tua. Kalau saya disuruh pilih, lebih bagus saya gemuk aja daripada kurus penyakitan, kayak orang kena kanker. Lebih bagus saya jadinya gemuk aja. Yang penting sehat. Salah juga sih. Gemuk itu tidak sehat. Gemuk itu juga banyak penyakit. So, hari ini saya akan share dengan kalian bagaimana caranya kalian itu diet, kurus, tapi sehat, dan bisa makan apa aja. Nah, ini penting banget nih. Bisa makan apa aja yang kalian suka. Kalau ada diet nih, nggak boleh makan makanan kesukaan. Contohnya kayak saya sukanya makan martabak. Ya, martabak yang keju ya. Keju, terus campur jagung ya. Campur juga coklat ya. Kalau saya seumur hidup nggak boleh makan itu, saya malas diet. Kalau orang diet nggak boleh makan apapun yang dia suka. Saya suka banget makan es krim. Saya suka banget makan apa yang saya suka. Dan kamu bayangin, kamu dikekang seumur hidup kamu. Apa bedanya dengan penjara? Nggak ada bedanya. Dan akhirnya kalian tuh cuma dietnya cuma sebentar doang. Dan ketika kalian makan itu lagi, nah itulah yang disebut namanya diet yo-yo. Nah, jadi apa artinya? Diet ini seumur hidup. Diet ini panjang banget. So, yakinkan diet ini nyaman banget di kamu. Kalau diet ini terlalu mengekang kamu, bayangkan, kamu dikekang banyak hal, kamu akan berontak pasti. Ya begitulah manusia. Makanya itu, saya susunin diet nih yang keren banget, bagus banget, dimana kamu bisa makan apa yang kamu suka. Makan favorit kamu, tapi kamu langsing, dan kamu sehat. Kulitnya tetap glowing, kenceng, nggak ada efek samping. Yang pertama, paling penting banget nih, mengenali diri kalian sendiri. Jadi banyak banget yang tiru ya. Dietnya si Tia, tiru. Dietnya Yulia Bachun, tiru. Dietnya Deddy Corbuzier, tiru. Belum tentu sama. Belum tentu kebutuhan Yulia Bachun, belum tentu kebutuhan Deddy Corbuzier, belum tentu kebutuhan dietnya si ini itu sama dengan tubuh kamu. Ada baiknya kamu kenal dengan diri kamu sendiri dulu. Satu, berat badan kamu berapa sih? Timbangan kamu berapa sih? Yang kedua, kamu ini aktif atau enggak sih? Aktivitas fisiknya bagaimana? Yang ketiga yang paling penting, kamu ada penyakit apa? Jangan-jangan kamu ada sakit mah. Saya mau tiru dietnya Om Deddy Corbuzier. Bagus banget tuh, saya akuin bagus banget. Tapi dia ada puasa, jendela puasanya 14 jam. Bagi kalian yang kena sakit mah, habis kalian. Ya kalian harus kenal dulu. Oh, saya ini ada sakit mah berat nih. Oh, saya ini ada sakit jantung nih. Oh, saya ini ada kolesterolannya tinggi nih. Nah, makanya dietnya akan disesuaikan dengan penyakit kamu. Karena penyakit saya berbeda dengan penyakitnya dia, berbeda dengan penyakitnya kamu. Jadi kita semua itu berbeda banget ya. Jadi kamu harus kenal dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu punya sakit jantung, maka makanan kamu nanti akan disesuaikan untuk yang memperbaiki jantung kamu supaya jantung kamu lebih sehat. Kalau misalnya tubuh kamu nih ya asam uratnya tinggi, maka kamu dietnya rendah asam urat. Atau misalnya aktivitas fisik kamu tuh tinggi banget nih, maka kamu memerlukan protein yang tinggi. Jadi setiap dari kita tuh berbeda-beda. Kenali diri kamu sendiri dulu, nilai apa yang kamu butuhkan, penyakit apa yang ada di kamu, lalu bentuk diet yang lebih sesuai dengan diri kamu. Yang kedua, tahu apa itu kalorimeternya. Kalau kita ngomongin diet nih, mau rumus apapun dietnya, ujung-ujungnya cuma satu tuh, defisit kalori. Kalau kita ngomong ya buku A, buku B, buku C, teori apapun juga, ujungnya cuma satu kalau diet itu. Defisit kalori, itu aja, that's it. Ya kalau kita ngomong defisit kalori, mau nggak mau, kita harus belajar apa itu kalori. Berapa itu jumlah kalori. Jadi kalau kalian diet, nggak tahu jumlah kalori, ya udah berhenti aja lah diet. Ngomong bacot kosong aja itu namanya. Jadi diet itu harus tahu kalori. Makan mie instan, harus tahu berapa ini kalorinya. Tenang aja, susah banget sih hidup ya.
Kalau mau diet harus tahu kalori, harus bisa berhitung kalori. Bagaimana cara cari tahunya? Gampang banget, bisa di googling. Jadi kalian cukup googling aja, nasi itu per sendok berapa kalorinya, ayam per bagian berapa kalorinya. Kalau kalian makan ikan dok, berapa kalorinya. Dan setiap kalori itu, setiap cara penyajian itu berbeda. Direbus beda lagi, digoreng beda lagi, dikukus beda lagi, ditim beda lagi, dipanggang beda lagi. Jadi bagi kalian harus tahu kalori, harus mulai hitung-hitung kalori kalau pengen diet. Kalau nggak pengen diet, tinggalin. Yang ketiga, lakukan diet ini pelan-pelan aja. Kadang-kadang semangat kita tuh tinggi banget. Aku mau diet mulai dari besok, besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Ada juga yang parah banget. Aku mulai diet dari besok, besok tiba-tiba dia nggak makan, ya kan? Besoknya lagi nggak makan lagi, matilah kalau kayak gitu caranya. Ya banyak banget yang tiba-tiba tuh langsung lompatnya itu jauh banget, pengennya itu cepet, terus abis itu lihat kaca, sudah kurus belum aku ya? Baru 3 hari ya, belum ada yang bisa dinilai. Nah banyak banget tuh yang langsung ngejut. Jadi makannya biasanya anggaplah banyak ya, 2000 kalori ya. Tiba-tiba jadi 500 kalori. Nah itu berbahaya banget untuk tubuh kita. Dan tubuh kita ini pintar banget sebenarnya. Ini karena buatan Tuhan nih. Otomatis pintar banget dianya. Jadi bisa menyesuaikan diri. Nah makanya itu kita harus belajar gimana cara nipu tubuh kita. Jadi tipu tubuh kita sedikit demi sedikit sehingga tubuh kita tuh nggak tahu atau tubuh kita tuh terbiasa. Salah satu contohnya adalah kalian kurangin makannya dikit-dikit aja. Sebenarnya nggak perlu agresif sih. Contohnya ya, ada satu buku yang menurut saya bagus banget. Di minggu pertama, kalian tuh makannya biasa aja. Jadi makan paginya biasa, makan siangnya biasa, makan malamnya biasa. Cukup no sugar. Jadi kalian nggak boleh minum teh manis, kopi manis, boba, semuanya dihilangin. Yang manis-manis itu semuanya hilangin. Yang lain dok, bebas. Seperti biasa aja. Nggak usah didikitin. Jadi dengan seperti itu aja tuh kalori kalian tuh sudah berkurang. Minggu kedua apa yang terjadi? Minggu kedua kalian kurangi yang lain lagi. Minggu ketiga kurangi sedikit lagi. Kurangi porsinya, banyakin sayurnya. Nah kalau kalian lakukan bertahap, ya sedikit demi sedikit, tubuh kalian tuh akan tertipu. Terus metabolismenya akan menyesuaikan dengan jumlah kalorinya. Sehingga nggak terjadi kejutan di dalam tubuh kalian. Dan diet kalian akan lebih mudah berhasil. 4. Makan apa yang kamu suka. Ini penting banget ya. Ketika kamu ditahan, nggak boleh makan apapun yang kamu suka, maka kamu tuh akan menderita banget. Bayangin nih, kalau saya dikurung di rumah saya, nggak boleh ngapa-ngapain, di kamar aja. Kayak orang gila kita pasti. Ya waktu corona aja kita nggak boleh ngapa-ngapain aja, itu stres banget rasanya. Bayangkan kalau kalian makan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, semua nggak boleh dimakan. Berapa lama kalian bisa tahan seperti itu punya? Bagi yang bisa tahan, kesian banget hidup lo. Bagi yang nggak bisa tahan, itu namanya diet yoyo. Dimana kamu makan lagi, ya gendut lagi. Kayak gitu punya. Ya kita kan pengen permanen. Pengen langsing, pengen bagusnya permanen. Bagaimana caranya? Ya makan aja apa yang kamu suka. Kamu suka es krim, ya makan. Kamu suka martabak, ya makan. Kamu suka bakso, ya makan. Suka pizza, makan. Suka apapun yang kalian suka, silakan makan. Asal kamu tahu kalorinya apa. Ingat, saya nggak pernah, tubuh kita tuh nggak pernah kenal namanya es krim, martabak. Bagi mereka itu adalah sumber energi kalori. Mau makan martabak, boleh. Tapi kalorinya segini. Jadi martabaknya didikitin. Fair kan? Saya mau makan coklat dok, saya hobi banget makan coklat. Kita sudah tahu kalori coklat berapa. Maka kita hitung, oh aku mau masuknya ke tubuh aku 1500 tuh. Karena aku sudah makan ini, maka aku cuma boleh makan coklatnya segini aja. Jadi boleh makan apa saja karena tubuh kita tuh nggak kenal makanan. Tubuh kita tuh mengenal jumlah kalori. Jadi jumlah kalori, makronutrien, mikronutrien itu yang dikenal oleh tubuh kita. Jadi pintar-pintar hitung kalori. Jadi nggak usah terlalu takut juga. Jangan juga asal-asal ya makan martabak sebanyak-banyak ya kata dokter Richard aku bisa kurus ya nggak mungkin juga. Yang nggak mungkin punya yang seperti itu punya. Tapi nggak boleh kamu hindarin semua. Supaya apa? Supaya diet kamu itu berkelangsungan panjang banget. Yang kelima, penting nggak olahraga? Nah ini banyak banget ditanya. Dok, aku olahraga sudah dok. Olahraganya apa? Ngepel, nyapu. Aku olahraga dong, ngurus anak. Saya baru tahu deh kalau di Asian Games ya ada cabang ngurus anak. Ada cabang bolak-balik turun tangga. Nggak ada itu olahraga. Olahraga itu ya dilakukan berulang-ulang dengan intensitas tertentu ya. Penting nggak sih olahraga pada diet ini? Penting banget. Tapi lebih penting makanan. Jadi menurut penelitian nih, 70% yang menentukan diet itu adalah makanan. Jadi ketika kamu bisa jaga makan aja itu, kamu bisa langsing, bisa kurus tanpa olahraga.
saya nggak hobi olahraga. Tapi kalau olahraga lebih bagus lagi, lebih kencang lagi. Jadi olahraga ini perannya cuma 30%. Jadi bagi kalian yang suka olahraga, silakan lakukan olahraga. Bagi kalian yang nggak suka olahraga, nggak usah dipaksa. Dari makan aja kalian bisa dapetin hasil diet yang bagus. Nah, olahraga apa dok yang paling bagus dok? Kalau menurut saya bukan kardio, tapi bentuk otot kalian. Karena ketika kalian membentuk otot, metabolisme kalian akan lebih bagus, suplai hormon kalian akan lebih baik lagi. Sehingga apa? Sehingga tubuh kalian tuh mendapatkan homeostasis. Jadi keseimbangan hormon, di mana energi masuk, energi keluar itu bagus banget hasilnya. Sehingga akhirnya kalian bisa dapat langsing, tapi jangkanya panjang. Nggak yoyo, nggak mudah naik, nggak mudah turun juga nanti. Yang keenam, ini penting banget bagi mama. Jangan jadi tong sampah. Banyak banget nih, suami nggak habis makan, kita yang makan. Teman nggak habis makan, kita yang makan. Anak nggak selesai makan, kita yang makan. Alasannya apa? Sayang, nanti dibuang. Ini carinya susah, duitnya susah. Tapi kalau gendut datang ke klinik pakai duit juga, susah juga. Kalau gendut masuk rumah sakit, sakit jantung, sakit, keluar duit juga, sama juga. Tubuh kita juga yang susah. Jadi saya berprinsip, ya bukan saya ngajarin buang-buang makanan. Kalau memang nggak penting untuk dimakan, nggak usah dimakan. Walaupun bagaimanapun juga, dok, tapi kalau dibuang sayang dok, siapa suruh buang? Kasih tetangga kan bisa. Kasih orang yang membutuhkan juga bisa. Jangan banyak alasan lah. Kamu alasan aja mau makan ya. Bilang aja itu alasan sih. Jadi kalau memang sayang dengan tubuh kita ya, kasih orang lain juga bisa. Karena apa? Kalau kamu makan, artinya kamu nggak sayang dengan tubuh kamu. Kamu hemat di uang, di makanan itu, tapi kamu akan menghabiskan uang untuk treatment ngurusinnya. Untuk penyakit-penyakit yang kamu alaminya. Jadi ya cukup sampai sepuas kamu dengan hitungan kalori yang baik, dengan kalorimeter yang baik, dengan standar gizi yang baik. Selesai dari itu ya lebih bagus diberikan pada orang lain aja. Yang ketujuh, perhatikan kecukupan gizi kamu. Jadi diet yang benar itu adalah kamu kecukupan gizi kamu tuh harus cukup. Kalau kamu nggak cukup, ya seperti saya bilang di awal tadi, kulitnya nggak glowing, kelihatan tua, payudaranya turun, ya kelopak matanya turun, sayu, rambutnya rontok, ya mudah pecah-pecah. Ya jadinya nggak cantik, ya ngapain? Terus kalau kamu kurus, perut kamu gelambiran. Apa cantiknya kayak gitu? Ya nggak ada cantiknya kayak gitu punya. Jadi dok kalau pengen kurus bisa nggak sih dok? Bisa kenceng lagi kayak gitu punya? Bisa. Caranya penuhi kecukupan gizi kamu. Kenapa? Karena setiap organ, setiap detail dari tubuh kita itu memerlukan gizi. Jadi memerlukan nutrisi. Jadi kulit kita ini perlu nutrisi. Ketika kamu makannya lebih sedikit, maka kurang nih asupannya. Tapi kalau gizinya cukup, nyampe itu tetap setrumannya. Jadi tetap bagus. Itu baru yang kelihatan loh. Belum yang nggak kelihatan di dalam. Contohnya apa? Jantung, paru-paru, ginjal, hati. Makanya kalau misalnya kamu diet terlalu berlebihan tanpa mikirin mikronutrien, tanpa mikirin gizi, biasanya hormonalnya terganggu. Biasanya nggak menstruasi, menstruasinya tidak teratur, ya mudah marah-marah, menstruasinya itu sebentar banget. Nanti biasanya 4 hari, 5 hari, cuma 2 hari aja. Sedikit pula ya. Makanya penting banget untuk kita itu mengatur mikronutrisi supaya apa? Supaya tubuh kita ini bisa berjalan dengan normal, tubuh kita itu bisa bagus, dan kita tetap sehat. Jadi kan intinya adalah diet, langsing, cantik, tapi sehat, kulitnya bagus, kelihatan, wah cantik banget. Tapi bisa makan apa aja, dambaan banget. Ya, saya dan istri saya sudah melakukan diet ini sudah cukup lama ya, 1-2 tahun. Jadi kita pun makan apa yang kita suka. Waktu liburan ya makan. Waktu lewat ke Surabaya, ada kepiting yang katanya enak banget. Ya makan. Enak aja nggak dimakan. Masa kita sudah sampai sana nggak dimakan kan kayak gitu kan. Nanti kita jalan-jalan lagi ya ke kota sebelah lagi ya. Wah ada yang enak nih. Martabaknya enak banget. Ya, saya doyan martabaknya. Masa nggak dimakan? Amat loh kayak gitu kan. Makan aja nggak jadi masalah. Asal kalian catat 7 hal tadi. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Ini big thanks banget dengan Dr. Reni. Dia sudah nyusunin 7 tips mudah untuk kalian diet. Nggak pakai susu susah, langsing, sehat, bisa makan apa aja.